Ya, jadi populasi dan penarikan sampel ini merupakan atribut yang penting ya di dalam riset ya, di dalam riset di mana kita mempertimbangkan atribut dan populasi ini ya untuk memperkuat justifikasi kesimpulan sampel gitu ya. Jadi populasi itu punya apa ya? Adalah objek ya atau juga subjek yang punya kuantitas atau karakteristik yang dipelajari peneliti kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi. Nah, di sini kita menggunakan pendekatannya yaitu pendekatan random dan yang kedua dengan pendekatan non-random. Orang bilang definisi lain atau juga klasifikasi lain, pendekatan random ini adalah pendekatan probability ya. Sedangkan non-random itu adalah non-probability. Nah, pendekatan random di sini atau probability bisa menggunakan simple random sampling, systematic random sampling, kemudian stratified random sampling, dan juga cluster random sampling. Ya. Dan non-random itu juga meliputi snowball sampling, quota sampling, convenience sampling, dan juga purposive sampling. Nah ini ya. Jadi kalau kita kuatnya di mana? Ya, kalau secara apa ya, bisa mengeneralisir secara ilmiah, maka kita gunakan pendekatan simple random. Ya, pendekatan random ya, statistikal. Jadi untuk tesis atau juga skripsi gitu ya. Nah, saya nyarankan menggunakan metode ini gitu ya. Menggunakan metode pendekatan random ini gitu ya. Nah, ini. Nah, inilah adik-adik gunakan ya kalau bisa ya. Mau pilih yang mana? Nah, itulah apa ya? Simple random dan juga yang lainnya ya. Nah, berikutnya kalau kita non probability gitu ya. Non probability artinya non random, kita menggunakan snowball sampling, quota sampling, dan atau juga convenience sampling atau purposive sampling. Kalau misalnya kita punya kendalanya adalah data. Pak, nah kalau saya menggunakan stratified, Pak, ada yang nggak ada gitu kan. Nah, tapi kalau menggunakan pendekatan supaya bisa sempurna, ya maka saya gunakan purposive sampling, ada kriterianya gitu kan. Seandainya punya kriteria, harus A, harus B, harus C. Nah, kalau di stratified kan apa kan prinsipnya mewakili, sedangkan purposive itu yang memiliki kriteria sesuai atau tidak sesuai ya. Nah, simple random itu proses memilih satuan sampling yang sedemikian rupa sehingga setiap satuan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel ya. Nah, misalnya ini ya angka acak gitu ya. Nah, ini adalah simple random. Jadi kita menggunakan tabel angka random ya. Jadi misalnya nomor 58650 gitu kan. Maka dengan kata lain kita mengambil sampel nomor 6. Ya kan kalau kita menggunakan uh, tabel randomnya 3 misalnya. Bisa juga kita menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel ya. Sekarang udah enak. Nah, systematic random itu cara mengambil sampel di mana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random. Hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota berikutnya secara sistematik menurut pola. Nah, jadi yang satu pakai tabel angka, yang kedua seterusnya itu uh, dipilih secara sistematis menurut pola ya. Polanya adalah misalnya seperti ini gitu ya. Ini simple random. Sampel nomor 5, sampel nomor 15, seterusnya ya. Nomor 35, 45, 55, 65 sampai dengan 95 ya. Sedangkan stratified itu cara pengambil sampel di mana populasi distratifikasi menjadi beberapa lapisan berdasarkan kriteria. Jadi kriterianya berupa variabel, bisa juga variabel yang dekat dengan variabel penelitian ya. Nah, jadi kalau dia menggunakan stratified ini berstrata ya. Berstrata ini strata 1, ini strata 2, ini strata 3. Itu stratified random sampling. Ini ya.
Kalau misalnya kita ambil sampel perusahaan di Bursa Efek yang listing gitu ya. Nah, itu tepat menggunakan stratified karena kan dia berstrata. Ada kelompok kimia, ada kelompok pengolahan, ada kelompok banking, ada kelompok asuransi, ada kelompok makanan dan minuman gitu kan. Nah, jadi makanya kita ambillah menggunakan metode stratified ya. Kemudian cluster. Nah, kalau dia cluster random, kita mengambil sampel di mana random dilakukan terhadap kelompok bukan pada anggota. Nah, jadi kelompoknya apa ya? Dari populasi ini cluster dipilih, dari cluster-cluster ini masing-masingnya banyak satuan, diteliti semuanya dan diteliti semuanya ya. Sebagai berikut. Nah, pengambilan sampel tidak acak, non-random. Nah, kalau dia non-random, ya kita menggunakan snowball, yaitu mengambil sampel yang awalnya menggunakan sampel responden terbatas, lalu meningkat berdasarkan informasi dari responden pertama ya. Jadi snowball ya, jadi menggelinding dia seperti bola salju kan. Ketika bola salju itu turun ke bawah bukit, diambilnya semua kayu satu, kayu dua, kayu tiga, sampai kayu 1000 gitu kan. Nah, itulah dia snowballing. Oke. Kemudian kuota sampling. Itu cara mengambil sampel di mana jumlah responden yang diteliti ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi itu kuota sampling. Baru siapa yang dipilih menjadi anggota sampel terserah peneliti. Nah, misalnya apa? Kita mau meneliti responden. Nah, maka respondennya kita tetapkan dulu siapa? Respondennya itu adalah pegawai kantor pajak atau pegawai BPK. Nah, itu kan itulah kuota sampling. Mau dipilih yang mana? Pegawai BPK Medan, pegawai BPK Aceh, pegawai BPK Riau. Nah, itu adalah kuota sampling. Ya, kalau dia convenience sampling, mengambil sampel berdasarkan kemudahan. Nah, mana yang mudah dapat gitu kan. Nah, ini kan banyak nih kalau peneliti-peneliti sosial ya banyak menggunakan metode ini. Kalau kita mau meneliti misalnya anak jalanan gitu kan, nggak tepat kita pakai anak jalanan itu menggunakan proporsional, tapi bisa gunakan kuota. Kita boleh gunakan purposif. Anak jalanan di mana? Anjal, yang di Simpang Marindal boleh, yang di Simpang Gatot Subroto boleh, yang di Simpang Krakatau boleh gitu kan. Nah, itu kan kita mengambil sampel berdasarkan kemudahan kita ya. Kalau purposif yang mengambil sampel berdasarkan pertimbangan, kriterianya adalah sudah diaudit, ya kan? Kriterianya listing di tahun sekian, kemudian kriterianya memiliki laporan keuangan. Nah, itu kan contoh dari purposif. Ya, kalau dia purposif kita mau meneliti eselon 3 di Medan misalnya, kantor lurah gitu kan dan sebagainya. Itu ya. Menentukan ukuran sampel, minat diambil sampel 10% dari populasi. Untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan korelasi minimal diambil 30 sampel. Ya, minimal diambil 30 subjek dan eksperimen ya. Nah, terkadang kita menggunakan rumus Slopin ya. Kenapa ini Slopin? Ya karena kita misalnya mau meneliti UMKM gitu kan. Mau meneliti UMKM, UMKM-nya ada 10.000 di Medan gitu kan. Supaya supaya bisa kalau 10.000-nya kita ambil ya nggak mungkin. Kita terbatas dana. Kita kita nggak ada waktu gitu kan. Maka kita rumus Slopin. Oke, rumus Slopin di situ ya dengan masukkan N populasi dibagi 1 ditambah ukuran populasi dikali dengan toleransi penelitian. Nah, misalnya diketahui jumlah populasi itu adalah 1.200. Sementara ketidaktelitian yang dikehendaki 5%. Dengan demikian, jumlah atau ukuran sampel yang diteliti itu adalah 300 orang. Nah, ini ya, menggunakan Slopin. Sah-sah sah-sah saja ya menggunakan Slopin ya dan sebagainya untuk mereduksi jumlah ya. Jadi orang banyak menggunakan N-nya di apa ya? Alpanya ya. Jadi alpanya kalau untuk riset ilmu sosial 5% ya, jangan 10%. Gitu ya. Jadi kalau biasanya ya 5% 500 orang kita ambil sampelnya. Begitu ya. Berikutnya, bisa menggunakan Kerci Morgan. Ya, boleh pakai Merci Morgan, boleh pakai
Lopin ya. Mau pakai yang mana? Ya, Kerci Morgan lah sesekali ya. Jadi pakai Kerci Morgan itu rumusnya. Nah, bisa kita hitungnya di online ya. Klik aja di Google Kerci Morgan count gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya, misalnya ini ya. 291 kita ambil sampel dari 1200. Ini ya, 291 dia terpilih. Nah, kalau dari 1200. Saya kalau nanti bimbingan maunya mahasiswa pakai Kerci Morgan lah, coba ya. Teknik mengumpulkan data, teknik survei, teknik observasi ya, diberikan langsung via surat, komunikasi, pakai telepon, tatap muka gitu ya. Dan diketahui responden, tidak diketahui responden ya. Nah ini. Berikutnya teknik analisa ya. Jadi teknik analisa data ditentukan oleh faktor tujuan studi, skala ukur ya dan jumlah variabel. Jadi itu ya. Jadi semakin panjang periode kita maka makin bagus ya. Skalanya juga ya. Nah, analisa regresi kita gunakan ya tujuannya menentukan hubungan kausalitas sebab akibat antara satu variabel terikat dengan variabel bebas yang lainnya ya. Nah, ini. Mungkin ada yang mau diskusi tadi dari teknik penarikan sampling supaya jelas ya, silakan. Cukup jelas ya? Ya. Kalau cukup jelas saya kira itu sajalah ya hari ini karena kita terbatas sekali di bulan puasa ini ya. Dan ini minggu minggu depan lah ya, minggu setelah Lebaran ya atau gimana? Nanti kita lanjutkan dengan teknik analisa ya. Baik, ada lagi adik-adik sekalian mau didiskusikan? Nazwa, Virgi, ada? Ini saya buka absennya ya. Absen.